Menurutmu, seberapa besar sih potensi Indonesia untuk menjadi negara besar di dunia? Bayangkan sebuah negara yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa, kekayaan alam yang melimpah, serta jutaan jiwa dengan potensi yang tak terbatas. Sekarang coba pikirkan potensi negara ini untuk menjadi salah satu kekuatan besar di panggung dunia. Indonesia adalah sebuah negara yang menggabungkan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam etnisitas. Adalah sebuah negara yang subur bagi impian besar. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi yang berkembang pesat, dan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia tidak hanya memiliki potensi untuk menjadi negara besar, tapi juga berperan penting dalam membentuk masa depan global yang lebih baik. Bayangkan bagaimana Indonesia dengan keterampilan dan kekuatannya yang terus berkembang menjadi pusat inovasi, perdagangan, dan pengaruh di dunia modern nantinya. Masih nggak percaya? Mari kita cari tahu jawabannya di video ini ya. Selamat datang di channel Geopolitik Indonesia, channel yang menjelaskan politik dunia penuh intrik dengan penjelasan yang menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Udah nggak sabar kan? Yuk gasing! Goldman Sachs, sebuah bank investasi dan perusahaan jasa keuangan multinasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, memproyeksikan beberapa poin tentang perekonomian dunia pada tahun 2075. Indonesia disebut akan menjadi salah satu dari 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Bahkan IMF melihat kinerja ekonomi Indonesia masih cukup menjanjikan di tengah perkiraan perlambatan ekonomi global. Indonesia tetap menjadi sebuah titik yang terang di tengah ekonomi dunia yang memburuk. Pada tahun 2075 itu pula, Indonesia sebenarnya sedang dalam masa puncak bonus demografi, di mana jumlah populasi angka produktifnya lebih besar daripada yang tidak produktif. Dan ini adalah salah satu argumentasi yang paling kuat untuk menyatakan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang baik. Untuk lebih mendalam, mari membahas mengenai proyeksi tersebut dengan sebuah pertanyaan. Apa saja sih syarat untuk menjadi negara maju dan berkembang? Yang pertama adalah negara maju cenderung memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Artinya, pendapatan rata-rata penduduknya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada negara-negara berkembang. Pendapatan per kapita atau GDP per kapita sering dianggap lebih penting daripada pendapatan nasional bruto atau GDP. Secara keseluruhan, karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk di suatu negara. GDP nasional tidak memberikan informasi tentang bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan di antara penduduk satu negara. Misalnya, suatu negara mungkin memiliki GDP yang besar, tapi jika pendapatan tersebut sangat tidak merata terdistribusi, maka banyak penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. Ketika membandingkan kemajuan sebuah negara, menggunakan GDP per kapita lebih adil karena memperhitungkan jumlah penduduk masing-masingnya. Sebagai contoh, suatu negara dengan GDP nasional yang besar mungkin terlihat lebih maju daripada memiliki GDP yang lebih kecil. Tapi jika jumlah penduduknya juga lebih besar, kemajuannya sungguh dapat berbeda. Dan ini yang menurutku menjadi salah satu kunci paling besar bagaimana Indonesia nanti bisa menjadi negara yang maju. Lantas, Indonesia sekarang berada di stage mana sih? Kalau menurut Walt Whitman Rustow, terdapat 5 tahapan negara untuk maju, yaitu tahapan masyarakat tradisional, lalu prakondisi lepas landas, tahap kedewasaan, dan tahap konsumsi tingkat tinggi. Menurutku, Indonesia saat ini berada dalam tahapan upaya untuk lepas landas. Tahapan ini mengartikan sebuah negara melakukan berbagai hal produktif sampai memperlihatkan ada perkembangan di sektor ekonomi. Pada tahap lepas landas, penerapan manajemen dan teknologi modern sudah intensif dan menyebar ke masyarakat. Indonesia saat ini berada di G20 atau lingkup negara-negara dengan perekonomian yang besar, 20 besarnya, yang berarti pertumbuhan ekonominya sudah bagus. Namun, seperti kita tahu, pada saat ini itu belum maksimal potensinya. Bayangkan jika potensi tersebut dapat ditingkatkan dengan baik.
Industri di Indonesia sudah mulai disimulasikan sedemikian rupa agar dapat menjadi sumber utama untuk pendapatan negara, mulai dari ekspor minyak dan gas hingga upaya hilirisasi sumber daya alam yang terus dilakukan. Bahkan Indonesia saat ini berusaha untuk masuk dalam rantai global supply untuk nikel. Nikel saat ini berada dalam salah satu top tier komoditas. Hal ini didapatkan karena adanya arah angin berdasarkan standar energi dunia yang sudah mencapai taraf energi terbarukan. Dan komoditas nikel Indonesia memiliki cadangan terbesarnya di dunia, termasuk juga produksinya. Indonesia sekarang sedang berusaha untuk memaksimalkan itu, dan dunia internasional memperebutkan Indonesia, seperti halnya Cina dan Amerika, untuk memproduksi energi terbarukan tersebut lewat nikel yang dimiliki Indonesia. Indonesia juga aktif dalam melakukan pendewasaan terhadap diversifikasi ekonominya untuk menopang kebutuhan dalam negeri. Sejak pemerintahan Presiden Jokowi, negara ini berusaha untuk mengaktifkan diplomasi ekonomi sebagai ujung tombak hubungan antar negara. Apa sih implikasinya? Negara Indonesia sebisa mungkin untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya tidak hanya secara politik, tetapi juga peningkatan kerjasama ekonomi seperti hubungan baik dengan Cina, yang sudah menjangkau narasi pembangunan infrastruktur, investasi besar-besaran di bidang komoditas dan juga yang lainnya. Sedangkan tahapan selanjutnya kan masyarakat dengan konsumsi tinggi. Aku merasa masyarakat Indonesia sudah juga masuk ke dalam jalur ini. Bahkan pada saat krisis seperti COVID-19, ketika ekonomi negara-negara maju yang ditopang oleh industri banyak yang kolaps, Indonesia bahkan bisa sustain dengan konsumsi dalam negerinya sendiri. Sehingga untuk recovery dari COVID-19 bisa disebutkan negara Indonesia begitu cepat untuk bounce back ke tren positifnya. Lantas, apa sih yang menjadi tantangan utama untuk menjadi negara maju bagi Indonesia? Tantangan Indonesia untuk menjadi negara maju ada 5 faktor. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi atau disparitas yang berkaitan dengan GDP per kapita tadi. Selama negara ini belum bisa menemukan solusi untuk meratakan pendapatan ekonomi di antara masyarakatnya, bagiku belum bisa dimasukkan sebagai negara maju. Selanjutnya, ada problem infrastruktur. Indonesia masih banyak membutuhkan jaringan jalan dan transportasi publik yang baik, terutama di luar Jawa. Negara ini masih memerlukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh negeri. Hal ini termasuk jaringan transportasi yang lebih baik, listrik yang lebih andal, dan akses internet yang lebih luas. Terakhir, menurutku, dan sangat esensial adalah indeks korupsi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi masalah yang sangat signifikan loh di Indonesia. Upaya yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum untuk memerangi korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Niscaya ketika ini sudah baik, investasi yang masuk akan begitu maksimal dan juga bisa digunakan untuk pengembangan Indonesia lebih maju ke depannya. Biasanya dalam upaya untuk memikirkan negara maju, kita dihadapkan dengan bagaimana solusinya antara sumber daya manusia atau perekonomian lebih dahulu yang perlu untuk ditingkatkan. Pembangunan sumber daya manusia lebih esensial daripada pertumbuhan ekonomi secara nasionalnya, meskipun juga tidak bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak memberikan sumbangsi apa-apa. Tapi, pembangunan sumber daya manusia lebih penting daripada peningkatan perekonomian. Hal ini karena pembangunan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas merupakan fondasi yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sumber daya manusia yang berkualitas, terdidik, dan terampil merupakan aset utama bagi sebuah negara dalam memajukan perekonomiannya. Tenaga kerja yang terdidik dan terampil dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Sumber daya yang terampil dan terdidik juga menciptakan pasar tenaga kerja yang kuat dan dinamis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, mobilitas tenaga kerja, dan kreativitas dalam berusaha. Terakhir, akhirnya aku punya pertanyaan buat kamu semua. Dari semua potensi yang ada dan sudah kita bahas sebelumnya, menurutmu kira-kira berapa lama sih Indonesia bisa menjadi negara maju? Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa.